Kayak kita cinta di SMA ya. Beda kak, nadanya beda. Makasih loh. Apakah itu sebuah tanda bahwa aku sudahlah tidak usah berusaha menyanyi? Hah, gimana tuh kak? Kalau aku adalah Rosa, kamu siapa? Ariel. Afgan dong, kan Rosa mainnya sama Afgan. Ih, tapi kan sekarang Rosa lagi duetnya sama Ariel, nada-nada cinta. Oh gitu ya. Emang lu nggak tahu? Tahu sih kan yang pas terakhir live siaran sama Rosa kan Rosa Iya. pasti lihat video klipnya. Oh iya ya. Iya. Jadi permainannya pasangan duet ya, pasangan duet ya permainannya ya. Oke. Kalau aku Meriam Bellina, kamu siapa? Meriam Bellina ya, Meriam Bellina, Ongki Alexander dong. Iya kan? Benar. Siapa lagi coba? Kalau aku Sofia Lachuba, kamu siapa? Aku Ariel lagi. Wah, Ariel, Sofi kan gak duet sama Ariel. Kita pernah pacaran. Kan mainnya duet. Oh duet. Ini Ya udah, kalau gitu aku Krisya. Indra Lesmana dong. Aku Krisya aja, kan juga pernah. Ya. Benar, ya kan? Lo ngapain kemarin akhirnya? Hari Minggu gue stay at home, nggak pergi ke gereja. Kenapa? Kita janjian, gue sama adik gue janjian, udah deh hari Minggu ini kita ibadahnya online. Heeh. Karena satu, Ethan tanding basket pagi-pagi, Heeh. jadi pecah pola. Sementara jalanan di Jakarta kan banyak yang ditutup gara-gara event lari kan. Iya, Jakarta Running Festival. Nah gue males kan cari jalan, jadi gue bilang aduh udah deh kita nggak usah gereja ya. Iya udah deh gitu, karena kebetulan juga lagi pada capek, jadi ya wes gitu nggak jadi gitu. So I stay at home, I do a lot of things di rumah, gue happy deh di rumah. Jadi sebetulnya akhir pekan ini Sabtu dan Minggu tuh gue nggak ada kerjaan, tapi gue cukup I fulfill my emotional and spiritual needs. Ngomongin soal emotional and spiritual needs, ini yang sebenarnya nggak spiritual tapi emotional sih. Yang gue dilepas satu ya. Dian punya itu tuh maskara yang buat bikin rambut jadi meliuk-meliuk gitu. Masa? Ada tuh. Beli sebel banget. Oke, gue ngomongin emotional needs. Weekend kemarin, tadinya tuh gue nggak mau datang ke reuni angkatan gue. Ini reuni arsitekturan lo itu ya? Jadi kita kan tahun ini 25 tahun tuh udah. Arsitektur Parahyangan angkatan 99. Terus udah gitu, tadinya gue nggak bisa datang, tapi terus gue pikir masih bisa digeser-geser jadwalnya. Terus bisa deh gue datang akhirnya. Gue kesana naik Wush. Oh di mana sih reuniannya? Bandung. Oh di Bandung. Gue nomor satu adalah gue bersyukur sekali lo kita punya Wush. Ya. Ke Bandung itu benar-benar cuma 45 menit loh. Gue belum pernah lo naik Wush. 45 minutes, kita bahkan sekarang bisa kulineran di Bandung. Terus abis itu pulang lagi. Nah, abis itu pulang lagi. Jadi total 1,5 jam dari rumah. Dari rumah tuh bener 1,5 jam. Gue pokoknya udah nyampe ke stasiunnya, gue naik Wush-nya, gue nyampe stasiun Bandung. Kalau bersih perjalanan 45 menit. Dan menurut gue dengan adanya Wush itu membuat perekonomian Jakarta-Bandung, terutama di Bandungnya tuh bisa bertumbuh. Karena bisnis di Bandung kan bisa cepat jalan ke Jakarta. Iya. Gitu. Makanya Dan sekarang di Jakarta banyak banget ya toko-toko yang jual oleh-oleh Bandung. Dari dulu sih ada sih. Oke, I take it back. Cuma gue tuh pernah denger cerita dari foundernya Leica, apa tuh namanya, baju gym. Oh iya, ini lokal apa Cina sih? Apa? Lokal apa Cina tuh Leica? Lokal. Itu yang gue cerita waktu itu karena dia memang punya pabriknya. Terus sama calon suaminya dia tuh konveksi gitu. Jadi emang match banget deh kayak tutup botol. Terus udah gitu dia bilang bahwa 3 kali seminggu tuh dia pasti bolak-balik ke Jakarta untuk urusan bisnisnya.
dengan naik Wush. Dia bilang very convenient gitu. Nah, abis itu kenapa gue bilang emotional needs gue tercukupi. Seru deh, Bo. Kemarin itu ketika gue reunian sama teman-teman gue nggak ada yang berubah. Kedekatannya, karakternya gitu ya. Iya. Maksud gue gini, perubahan fisik pun itu tuh di mata gue nggak yang signifikan. Through each other's eyes, you guys are still the same college boys and girls gitu ya. Iya. Paling yang bener-bener kerasa itu yang cowok-cowok rambutnya menipis. Dan itu aja. Badannya, kelakuannya, plek ketiplek. Oke. Gue nggak ngerti ya. Maksud gue mungkin gini. Mungkin di luar mereka sebenarnya berubah. Karena kan ya namanya orang dewasa kan pasti tumbuh kan mereka kan ya. Tapi ketika kemarin kita kumpul bareng lagi, itu bener-bener the same person 25 years ago. Itu ada di situ. Bercandaannya, kalimat-kalimatnya, cara ngomongnya, geblek-gebleknya. And we're back like just the old college boys and girls. Nah, tapi sebetulnya sebelum reunian ini kalian cukup berkomunikasi satu sama lain gak sih? WhatsApp group. Jadi kita punya satu WhatsApp group besar gitu. Yang memang kita sebenarnya intens sih tidak, tapi seminggu tuh pasti kita akan check in ke WhatsApp group itu, entah nanti ngomentarin apa atau apa segala macam. And it was amazing. Dan gue nggak tahu ya, kemarin tuh gue berusaha untuk menganalisa gitu. Kenapa kita bisa sekompak itu? Iya kan, maksud gue, 25 tahun loh. Iya. Gue sih nggak kompak ya sama teman-teman kuliah gue. Udah pecah gue memang nggak terlalu pandai kan menjaga pertemanan yang lama. Iya, terus nggak tahu deh teman-teman di sini ada nggak yang kayak gitu. Ini benar-benar satu angkatan loh, Dev. Bahkan ada yang datang dari Bahrain. Oh, wow. Iya, karena it's 25 years kan. Iya. Mereka tahu nggak kalau lo sekarang siaran di TikTok? Tahu. Ada teman gue, Mirna, Mbak Memer, itu suka nonton kita kalau pagi. Oh, kayaknya kalian di Unpar gitu ya panggilannya ya? Mirna dipanggil Memer, Iwet dipanggil Weti gitu ya? Nggak gitu. ada beberapa aja yang kayak gitu. Cuma gue cuman gini loh, kayak amazing ya, aneh banget gitu. 25 tahun, we are still the same person. Terus udah gitu, dan positioningnya kita tuh masih sama gitu. Dengan dulu back then sama sekarang tuh masih sama. Mbak Memer tuh yang memang selalu jadi kayak orang yang dewasa di antara kita. The super sweet girl gitu. Terus ada Icang yang serabutan gitu. Padahal juga di luar, di kehidupan sosial mereka, their position tuh juga udah tinggi-tinggi gitu. Jadi kayak gue bener-bener gila, itu lepas semua, Dave. Lepas semua, bener-bener lepas. Gue bener-bener kayak, oh wow, this is amazing. Even Didit gitu ya, Didit Maulana. Didit tuh kan kalau di luar kan, kalau sekarang kan kayaknya, gitu ya, kultural apa, desainer fashion gitu ya. Kemarin tuh balik ke alumni ya, kayak dia waktu reuni bener-bener kayak dia zaman dulu yang kayak bingung gitu. Oh, berarti Didit yang sekarang very poised, very culture, very motivational gitu. Dulu waktu kuliah bingung-bingungan ya, Say? Siapa sih zaman kuliah yang nggak bingung ya, Nek? Ya iya sih, cuma balik lagi di masa sekarang dia masih gitu. Ini gimana sih gitu-gitu. Ini kata-katanya morning person lucu deh, balik ke setelan pabrik ya. Iya, itu dah kayak balik ke reset mode. Salam ya buat Mas Didit. Aduh, Mas Didit aku perhatiin makin cakep, Hermesnya makin banyak. Aduh, seneng deh. Gue udah tahu banget lo akan komentar itu.
seneng banget liatnya tuh. The moment dia ketemu gue, kan kita janjian abis dari kita turun stasiun kan datangnya beda-beda. Jadi kita nunggu di satu kafe gitu. Momen di Trenteng itu gue cuman gini. Ini kalau gue posting, pasti yang akan pertama kali komen Dave Hendrik. Sederhana banget gitu, kayaknya tuh apa tanda-tanda kesuksesan alam tuh sederhana banget. Birkin di atas koper gitu ya, sederhana aja gitu ya. Gak neko-neko, enggak gitu ya. Dia masih boleh bingung gitu, tapi gue yakin dan gue bisa pastikan zaman kuliah belum Birkin lah ya tasnya. Ya buat reward lah, dia kan kerja kerasnya kayak orang gila kan. I have nothing against it. Tenyomnya lo. Gue kan orangnya sangat materialistik gitu kan, tanda-tanda gitu tuh yang mata gue pick up. Iya. Tapi juga gue masih jadi orang yang sama. Itu temen-temen gue emang, tapi cuman yang gengnya gue banget ya. Bandanya gue tandain. Cincin lo baru ya, Nyet? Gitu. Itu lu tuh suka calling out people, tau gak lo? Aduh, pengen Itu cek. gitu deh. Nggak boleh gitu, lu lihat aja tapi jangan diomongin. Gak bisa, kalau gue harus gue omongin, apalagi sama temen gue. Cincin lo baru ya? Tapi reuni itu hati-hati ya, gue tuh diingetin sama pendeta gue di gereja gitu ya. Dan menurut gue poinnya valid. Untuk datang ke reuni itu kita tuh harus mempersiapkan emosi dan mental. Iya. Ya, karena kan ada juga tuh rupanya wet trendnya ya, yang datang ke reunian sekolah nih, nggak pukul rata ya, pengalaman beberapa orang yang kita kenal. Terus ketemu lagi sama pacar kuliah, pacar SMA, terus sparknya muncul, terus decided untuk, kok kayaknya masih ada ser-seran ya, terus lanjut. Sementara di kota kediaman masing-masing tuh punya suami sama punya istri. Nah itu kan agak bahaya ya. Itu sebabnya kenapa pendeta gue tuh bilang reuni itu harus dilakukan dan dijalankan dengan kesiapan mental dan persiapan yang sangat ajak gitu. Lo nggak bisa sembarangan gitu. Betul, setuju gue setuju. Makanya kemarin tuh ya, teman-teman gue yang udah jadi bos-bos gitu ya, asistennya pada dibawa, Bo. Iya, pasti orang rumahnya tuh yang nyuruh. Iya. Ajudan-ajudannya pada muncul semua, gue cuma gini, gaya banget. Terus gue bilang gini, takut ya lo kenapa-napa, biar dijagain. Iya, itu pasti mata-mata dari ibu di rumah ya. Iya. Pada ngakak semua. Iya, itu pasti mata-mata dari ibu. Kalau gue pasangan gue pergi reuni, jangankan ajudan, tuh supir gue suruh ngendon di situ. Bapak naik pesawat, kamu berangkat duluan ke sana. Gua katanya ditinggal aja, enggak pakai ditinggal. Tunggu lu di situ. Ya kan, apalagi kan kita kuliahnya di Bandung ya, Bo ya. Maksud gue tuh bukan yang semua orang tuh kayak itu tuh melting pot kan, memang tempat kita kuliah dulu. Ada yang dari mana segala macam. Jadi emang hidupnya tuh kita memang selalu bareng-bareng zaman dulu itu. Mana kuliah arsitek itu kan kalau kuliah lama ya, Bo. Maksud gue, berapa tahun sih? enggak, bukan tahun ya, tapi setiap hari kita kan studio tuh 2 kali seminggu. Studio itu kuliahnya 8 jam dari pagi sampai sore. Dan kita dikurung dalam ruangan itu. Jadi kayak ya emang nggak heran sih kita jadi kompak banget. Iya. Jadi kalau teman-teman lagi pengen memenuhi undangan reunian, hati-hati ya. Oke, kayaknya teman-teman kan udah pada panas tuh di kolom komentar, ada 2 hal yang minta dibahas. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, mak lu baru lagi. Sengaja, distraksi aja. Jadi jawabannya iya. Ya, jawabannya. Enggak. Ini tuh sebenarnya udah lama, tapi gue simpen di lemari. Terus tadi gue ngeliat, kok kayaknya cakep ya kalau gue tampilkan hari ini. Match with my batik. Oke. Nah, speaking of Mark, jadi memenuhi janji, aktivitas weekend gue juga kan ngebalesin DM ya. Nggak lupa kok, hari ini tadi aku udah posting di channel sama di Instagram formulir pemesanan PO merchandise mug
Ya. Maknya, oke kita jelaskan di siaran ya teman-teman ya. Memang Ya. di Instastory itu tidak detail supaya teman-teman bisa nonton di siaran. Karena biar bagaimanapun itu kan merchandise siaran pagi. Jadi pengennya woro-woro pertamanya tuh di sini. Tetapi karena di TikTok kita nggak bisa menyematkan links karena memang aturannya. Jadi kita nggak bisa posting di TikTok ya sayang ya. Diisi aja pemesanannya. Mugnya hanya ada satu jenis. Akhirnya we decided to have only one kind, Sunny Day. Nanti kalau ini seru, berkembang, nanti kita bikin lagi yang lain. Mugnya ini dibuat oleh Art by Wi. Wih. Harganya berapa, Pak? 300.000 rupiah ya guys ya. Ya, 300.000 di luar ongkos kirim ya sayang ya. Jadi bayar DP dulu. Memang itu peraturan dari artisannya. Bayar DP nanti 2 minggu sebelum kirim akan kita woro-woro lagi. Pelunasan plus ongkos kirim. Ya sayang ya. Betul. Mesti dikasih tahu juga bahwa sabar ya. Karena mug ini kan dibuat satu-satu pakai tangan. Dan dilukis. Bukan hanya dibuat tapi juga dilukis. Jadi proses pembuatannya itu 60 hari ya. 2 bulan kan? 60 plus minus 7. Plus minus 7. Jadi bisa lebih cepat 7 hari atau akan mundur 7 hari. Gitu ya. Ya. So, sabar-sabar. Terus kemudian untuk nomor rekening nanti akan kita sematkan di dalam G-form-nya. Ya. Ya, nanti akan kita sematkan. Sabar-sabar, tenang-tenang aja teman-teman. Terus abis itu nanti tinggal begitu udah isi G-form, lalu kemudian rekening sudah ada di sana, langsung transfer DP, 50% DP-nya. Iya. Ya. Terus nanti setelah mau jadi, pelunasan akan kita kontak teman-teman berikut dengan ongkos kirimnya. Jadi pelunasan plus ongkos kirim. Iya, betul. Oke, saya jawab sekali lagi ya. Mbak Wati, manajer kita akan memperbaiki formulirnya. Di dalam formulirnya mohon lengkapi ya Mbak, informasi nomor rekening, sama pekerjaan teman-teman, karena Iwet butuh buat survei, sama nama account sosial media ya Mbak Wati ya. Tambahin 3 ini ya. Gitu. Nah, links formulirnya ada di mana? Ada di Instastory Duet, Instastory saya, sama Iwet. Kenapa nggak di TikTok? Ora ento be TikTok nyemat-nyemat formulir kok ngono ya. Gambar desainnya juga ada di Instastory aku, Instastory Duet ya, ada di broadcast channel punya saya juga di Instagram ya. Ya. Gitu ya Yang. Nah, betul apa kata Iwet, itu ada catatan kaki dari artisannya. Karena ini dibuat oleh tangan, jadi nggak 100% sama satu sama lain. Ya, jadi pasti ada perbedaan. That's the beauty of art. Boleh beli lebih dari satu apa enggak? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh dong. Kan cuma 50 kuotanya. Ya, kuota pemesanan batch 1 itu cuma 50. Kenapa 50? Karena artisnya cuma nyanggupin sekali panggang tuh oven 50. Ya, jangan ya. Jadi seorang satu supaya tidak ribet nanti. Terus Dedi ngingetin gini, jangan lupa kalau udah DP-nya ditransfer ke artisan. Terima kasih udah diingetin Dedi. Kita pooling dulu DP-nya, baru kita lakukan pemesanannya bareng-bareng. Ya kali DP-nya habis itu gue pakai beli berlian lagi. Jadi lo. Ada yang nanya, bisa request nama nggak? Nggak. Ya, nggak usah pakai request nama ya. Ya. Udah cuma 50 titik, nggak bisa ditambah, nggak bisa dibujuk-bujuk, nggak usah DM Dave, oke? Nggak usah. Gini, kalau ini sukses, lancar semuanya, nanti batch kedua kita bikin lagi, gitu ya. Karena ini benda seni, dibikinnya satu-satu, jadi 2 bulan 50, 2 bulan 50 gitu. Bisa kirim ke luar negeri apa enggak? Udah kita tanya, asal Jene sama Tiki bisa. Gitu ya sayang ya. Monggo. Sabar-sabar ya, jangan berantem ya. Oke guys. Terus aku mau say hi sama Rama, sama Kinoy. Kinoy, udah sembuh ya Kinoy ya. Kinoy dari Gudang Gambar kemarin juga katanya dia abis perdah tipes. Aduh. Jadi kemarin gue tuh WhatsApp nama Kinoy gara-gara
Masih urusan lelabo. Kenapa? Temen gue ada yang kesana tuh. Bo, itu DM gue sih. Ternyata dia dilayanin. Jadi weekend ini DM gue isinya cuma 2. Apa tuh? 1 ngingetin Mak. 2, Dua. semua geng duet pada pamer foto di lelabo lagi pada dilayanin. Terus gue tuh kecil gue tuh kecil hati gini, kenapa pas bagian gue gak dilayanin. Tapi emang ini yang pada suka nontonin siaran itu 1 emang kompor, 2 emang gila-gila experience ya. Bo, rupanya pada rame-rame ke Ashta gitu ya, pada pengen tahu dilayanin apa enggak di lelabo. Ya bagus deh, I'm so happy kalau everyone dilayani dan bisa explore minyak wanginya lelabo. Mungkin ya gue aja kurang beruntung kali itu. Terus Kinoy WhatsApp gue gini, Dev, ini orang brandnya lagi ada di gudang gambar. Gue gini, aduh orang brand siapa nih gitu. Terus? Orang brandnya lelabo. Oh terus dia ngajak gue, Kinoy ke lelabo dong. Terus si Kinoy bilang, lelabo baru dibahas loh sama Dev sama Iwet di siaran. Hah kenapa? Gitu. Aduh Jumat gue gak nonton gitu. Nonton dari YouTube. Aduh kenapa kunaon gitu. Aduh kita tuh happy loh kalau kerja sama Dev. Dev kan kliennya Jo Malone London. Iya lu nonton deh. Jadi orang brandnya baru mau nonton, baru mau berkomentar. Kenapa nggak langsung dikasih tahu aja sih sama Kinoy biar beres urusan? Kayaknya dikasih tahu sama Kinoy, tapi Kinoy is being nice. Kinoy nggak ngomong sama gue gimana reaksinya dia. Itu ya. Abis yoga tuh orang ya udah zen, kusut lagi langsung pasti. Ya, which is nggak apa-apa teman-teman. Gue cuma cerita aja kalau ternyata lo mendapatkan pengalaman yang lebih menyenangkan. Good for you. Ampun. Terus ya, mengenai lelabo juga, gue ngebalesin ada kali 15 orang DM nanya, minyak wangi lelabo apa yang harus dia beli. Gue tuh belum explore minyak wangi lelabo karena gue kagak dilayanin. Jadi gue gak tahu dan gue gak bisa ngasih rekomendasi. Jadi gue bilang, just go explore yourself, go to the counter, okay? Berasa gue SPG-nya lelabo, gue ngasih rekomendasi ke orang. By the way, kalau gitu gue mau kasih rekomendasi juga deh. Since kayaknya geng duet ini suka banget sama makanan manis-manis. Iya kan? Kalian pada suka banget makanan manis-manis kan? Kenapa sih? Apa? Oh, tunggu. Manis-manis apa? Es krim enak banget. Oh iya, lokal. Beli di Jakarta. Mereka menyebut dirinya sebagai es krim Jepang murah. Es krim Jepang murah. Iya, kue tarcis diserbu. Lu hebat semua. Es krim. Oh, Mako. Bukan, Chaterize. Oh, tahu gue di supermarket kan? Udah. Ini enak banget ngaco. Bukan, sorry. Ini toko kue itu kan yang di Sensi. Iya, kan dia juga jualan es krim. Lu nggak tahu di mereka jualan es krim? Nggak tahu. Aduh, lu harus. Aduh, gimana cara ngiriminnya ya? Nggak apa-apa, gue bisa beli sendiri. Ya udah, this is so good. Lu pasti suka yang ini. Kayak Magnum ya? Iya. Ini dark chocolate, dalamnya coklat. Oh. This one is 65% kakao. Oh, aduh sehat dong berarti ya? Ya, ini enak banget. Gue nggak bohong. This is so good. Aduh. Gue mau cobain yang ini sekarang. Kita coba ya. Oh, murah meriah. Kata Adi harganya murah. Berapa aneh? Iya. Ini tuh berapa ya? Aduh, gue lupa. But it's so good. Lihat deh. Ini coklatnya, Dave. Lihat tuh, semengkilat ini. Coba ya. Dan es krim vanilla mereka the best. Oke, my favorite yang ini. Lu pasti yang ini. Dalamnya dark chocolate ya? Iya. Lu pasti yang ini. Oke. Pasti yang ini. Oke, gue Nah, satu lagi, sebenarnya yang strawberry di bawah 20.000 apa di bawah 40.000? Ngiler emang. nggak nyampe 40.000 kok. Tuh. Yang paling enak dari Chaterize itu 3. Ini
yang strawberry, Heeh. luarnya tuh white chocolate strawberry, dalamnya strawberry, Heeh. ada potongan stroberinya, Heeh. sama satu lagi yang coklat mint. My God. Aduh. Aduh, padahal kemarin Sabtu gue ke Sensi loh, ada Chaterise. Ini, nanti teman-teman cari kalau teman-teman suka ya. Ntar gue juga mau cari sambil lu menikmati es krim ya, gue jadi inget. Kemarin hari Sabtu kan gue ke Sensi. Terus Gue ke Sensi, jadi gue lagi sama-sama nggak punya kerjaan, berduaan sama Doni Lim. Terus kayak, aduh lagi pengen cuci mata ya Nek, yuk kemana ya gitu. Terus Doni mau nyari sepatu lu kerja. bilang di rumah. Itu hari Minggu, hari Sabtu. Lu nggak jadi nyelesain deadline. Udah dong, Jumat gue selesaikan. Gue selesaikan Jumat supaya Sabtu gue bisa main. Udah gue tata. Pintar. Terus? Jadi gue temenin Doni mau cari sepatu. Kan dia cocoknya sepatu Hoka. Jadi dia ke Sensi yuk Nek. Ayo deh. Gue bilang, aduh hari Sabtu Sensi itu epicentrum pusat keramaian warga ibu kota gak sih? Cuman gue pikir ya udah deh ya. Gue kan kayaknya tuh udah 6 bulan, 8 bulan gak weekend di Sensi. Terus, oh my, seperti sudah bisa lu tebak dan lu duga ya Iwet ya. Penuh banget kan mall itu kalau udah weekend. Yang gue mau cerita adalah, gue kan terus kita udah selesai muter-muter, lihat brand, lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Gue pengen asin-asin sama pengen yogurt, pengen adem-adem gitu. Aduh gue pengen sour Sally deh gitu. Masih ada ya sour Sally di atas? Oh ada di atas kata Hans. Tanggal muda ke atas. Lo tau kan sour Sally di Sensi itu segede apa, Web? Kecil. Segede meja makan gue kali nih. Enggak gila. Dia toko. Iya enggak, maksudnya dari jarak meja kasir ke kursi duduk. Kan cuma satu orang aja baris terus abis gitu ya. Bro. Itu rame banget. Yang gue mau bahas adalah duduk di sofa pasangan keluarga dengan 3 anak kecil di bawah 7 tahun lagi tantrum. Aduh. Lagi tantrum, bapak, ibu, dan anak-anak pegang sour Sally. Anaknya tantrum, 2 orang nangis, 1 orang enggak. Sour Sally-nya tuh diberantakin, jadi strawberry, kiwi, semua di lantai tempat depan order kasir. Ya. Paling depan gue tuh cuman gini, aduh kasihan banget ya, gue tuh tahu banget rasanya jadi orang tua menghadapi anak tantrum gitu. Orang tuanya udah kecapean, pengen duduk gitu ya, jadi yang udah nggak peduli gitu kayaknya. Can we please just have a moment of silence? I want to enjoy my sour Sally. Udah gitu, jadi gue cuman gitu dong. Perempuan di belakang gue tuh nggak sabaran banget, pengen nyundul, dipikir kali gue nggak ngerti suruh maju gitu. Ini kasirnya nggak ada orang, gue gini, sabar ya mbak ya, tunggu sebentar. Anyway adalah, my point is, buat gue ya Iwet, gue rasanya tuh pengen peluk sama orang tua yang ngadepin anak tantrum di tengah keramaian mall. Lu pernah lihat nggak? Sering. Gue nggak kuat tapi. Karena entah kenapa, energi anak tantrum itu dan juga energi orang tuanya nepak ke gue. Memang. Nggak kuat gue. Bener-bener yang kayak sampai rasanya kalau di gue ya kayak ketusuk-tusuk gue nya. Memang energi anak tantrum itu orang tuanya kan menular ke orang tuanya. Orang tuanya jadi energinya jadi nggak bener. Ya udah satu tempat sour Sally yang nggak seberapa ya. Itu energinya tuh langsung nggak asik gitu. Sampai perempuan di belakang gue tuh juga ikut kayak terburu-buru gitu yang pengen ngedesak-desak ngedorong-dorong gue gini. Sebentar. Gue rasanya gini. Tahu mbak, semua pengen buru-buru, semua pengen sour Sally. Sabar, ini anak lagi tantrum, orang tuanya udah kelelahan. Jadi sour Sally satu lantai gitu. Aduh, gue rasanya pengen gini, pulang kali mbak, anak tantrum di tengah keramaian tuh juga it doesn't help. Nah, itu yang selalu jadi pertanyaan gue. Apa? Kalau anak lagi tantrum, nggak baiknya lo bawa pergi aja ya? Setahu gue sih baiknya dibawa keluar dari lingkungan yang sehektik dan seramai itu. Itu. Gue tuh suka bertanya, tapi gini ya, gue nggak mau ngejudge dan nggak mau jadi kayak nggak punya empati.
Mm-mm. Karena gue tahu ketika anak tantrum, itu pasti juga orang tuanya bingung. Iya. Iya kan? Heeh. Karena kan anak tantrum itu mereka marah tanpa kita tahu sebabnya apa. Dan Heeh. mereka nggak bisa bilang juga, aku tuh keselnya karena apa, nggak bisa. Kita nggak tahu. Iya. Tapi, nggak tahu ya, mungkin gue tuh kan nggak enakan ya. Hmm. Jadi kalau gue menyebabkan kegaduhan, keriuhan, segala macem, yang akan gue lakukan adalah gue akan menarik diri dari situ. Hmm. Oh, iya. Iya You kan? think yourself. Iya, iya. Maksud bukan gue kalau misalnya gue jadi sebagai orang tua, Oh, okay. Yes. gue sebagai pribadi I think pun, that's wise loh. I think that's iya wise. kan? Gue pun sebagai pribadi ketika misalnya gue melihat ada kejadian seperti itu, gue pun akan pergi langsung. Tuh, Nona Fenta bilang anak tantrum baiknya dibawa ke tempat yang jauh lebih tenang. Hmm, Betul. Iya. itu. Nah, pertanyaan gue yang selalu gue alami adalah kalau anak tantrum, bapak ibunya tuh kayak biasa aja. Iya. Udah kelelahan, Wet. Cuman kan maksud gue, Iya. nggak tahu ya. Again, gue bukan orang tua. Mm-mm. Tapi mbok yao gitu. Iya, iya. Misalnya ada bapaknya, ada ibunya. Nah, Bapaknya yang ngurus pembayaran atau ibunya yang ngurus pembayaran, anak itu dibawa, iya. di diamankan lah gitu bahasanya ya. Iya, iya. Iya. Memang itu juga salah satu situasi yang menurut gue paling tricky sebagai orang tua. Anak tantrum di public places gitu. Gue sih bersyukur banget. Beberapa kali kan kita pergi ke mall sama Emma sama Ethan ya. Terus Emma kan juga agak judes kayak gue ya. Terus terakhir tuh kita di Periplus Wet, di Periplus Peak. Itu kan Periplus bagus, cakep gitu ya. Ada anak tantrum sampai ngacak-ngacak buku Wet, buku gitu-gituin. Terus Emma yang kebetulan kami yang ada di sebelahnya, Emma tuh gini, aduh itu buku-bukunya jadi berantakan gitu. Terus gue bilang ini, jangan gitu. Terus dia nanya kan, aku waktu kecil gitu nggak? Gue tuh bersyukur Emma Ethan challengingnya mereka sebagai anak-anak nggak pernah lo tantrum di depan umum. Iya. Aduh, gue tuh bersyukur banget. Sama gue tuh gue pengen cerita ke sini adalah kalau kita nih sebagai orang luar di mall atau di keramaian ngelihat anak tantrum, tolong tahan diri untuk tidak mencibir gitu. Menurut gue ya, menurut Iya. gue. Karena lo nggak pernah tahu deritanya sang orang tua. Karena kemarin aja di Sour Sally ya, Wet, pengunjung lain tuh gini ke orang tuanya tuh kayaknya seolah-olah tuh gini, lu gimana sih jadi orang tua nggak bener banget anak lo tantrum nggak diberesin. Ini Nah. Sour Sally di lantai jadi berantakan. Gitu. Jadi gitu. Maksudnya gue it's a tricky, it's a difficult situation for everybody. Jadi just save your judgmental face. It's not helping. Just be kind, senyum aja ke orang tuanya. Oh, it's not helping gitu. Just try to calm everything down gitu. Iya nggak sih, Wet? Iya, tapi kan, nah itu dia loh, yang gue pengen bahas tuh gini, gue juga takut salah, cuman gini, bener nggak sih sebaiknya dibawa pergi dari tempat rame itu? Memang. Bawa deh, udah jangan lo diemin, jangan lo sok mau kasih pelajaran di tempat gitu, Iya. karena pada akhirnya lo mengganggu orang lain. Yes. And also ya Iwet ya, also having said that gitu ya, toleransi kan works both ways gitu. Ini untuk parents gitu yang masih punya anak-anak balita atau batita di bawah usia yang masih suka tantrum gitu. I get it, mungkin lo capek, lo bosen di rumah, lo pengen jalan-jalan ke mall. By all means, pergilah ke mall. Lu dengan stroller, lu dengan inang pengasuh, lu anak 2, inang pengasuh mungkin 20, atau lu cuman berdua aja. Tapi sadar diri juga gitu loh, kalau lu pergi ke mall bawa anak, lu jangan 7-8 jam sebelum anak lu capek dan kelelahan, pulanglah. Iya, Anak juga gitu ya, Web. Kalau dia kelelahan dan capek bisa tantrum tanpa sebab loh. betul. Atau anak itu juga mungkin kena energi dari orang-orang gitu ramenya. Ah, Dia capek, dia ngeliat kayak gini orang banyak banget. ya, 2-3 jam keliling-keliling mall cukup lah bun. Abis itu pulang. Jadi lu pulang sebelum anak lu kecapean, sebelum anak lu tantrum, lu nya juga happy, lu tidak mengganggu, overstimulated. That's it. Iya. Itu sih, gue kecuali di pesawat ya. Kalau di pesawat kan beda lagi. Lu mau pergi kemana? Loncat kan nggak juga ya. Cuma tapi menurut gue itu sih
tanpa bermaksud gue jadi bitchy, tanpa bermaksud gue untuk jadi jahat, cuma please, mengganggu lo. Anak lo tantrum itu mengganggu. Gue tahu lo bingung, gue tahu lo kesulitan, tapi please bawa anak lo, amanin anak lo, peluk dia atau apapun yang bisa membuat dia tenang. Tuh kan, Sekar juga bilang overstimulasi pada anak bisa membuat dia menjadi tantrum. Sih dia udah kelelahan gitu. Dan kayaknya gini ya, kalau weekend gitu ya, Bo, kan dibilang ini, anak tantrum dibawa cari tempat yang jauh lebih tenang. Dibawa lebih tenang ya gitu. Mungkin mall saat weekend nggak ada tempat lebih tenang. Tapi ini mungkin apa tuh istilahnya jalan ninja. Beberapa mall itu punya VIP lounge untuk customer. Jadi mungkin teman-teman bisa on emergency cases gitu ya. Aduh, perlu banget tempat tenang untuk mengamankan anak teman-teman. Pergi ke VIP lounge customer gitu. Setahu aku Sensi tuh ada loh. Tapi nggak bisa semua orang masuk kan? Oh, Nggak sayang. bisa. Bahkan untuk member Sensi pun itu untuk yang kelas apa gitu. Nggak semua orang bisa masuk. Kalau menurut gue udah pulang. Atau Blue Niche ke nursing room. Yes. Bawa pulang anaknya udah. Oke, on a lighter note, ya. Gue dengar cerita lo aja ya, udah langsung ini loh. Tegang kan? Karena, aduh. Gue tuh paling, empati gue tuh paling memuncak, Wet, kalau gue pergi di keramaian melihat anak tantrum. Memuncak empati gue tuh ke anak sama ke orang tua. Karena gue gini, aduh, I feel you. Sementara kita mau ikut pegang, mau ikut itu kan nggak boleh ya, zaman sekarang. Iya, gue tuh salah satu orang yang kalau misalnya ada anak tantrum tuh gue liatin bapak ibunya. Tapi jangan Agak jadi jahat sih. Gue agak jahat sih, mas. Gue kayak, come on. pulang Pak, gitu. Gitu. Lebih dewasa deh. Jangan lo ikutin ego lo karena urusan lo belum selesai, terus anak lo udah ribut kayak gitu. Semua orang keganggu. I'm so sorry. Cuma maksud gue kadang-kadang gini, aduh belanjaan yang ini belum. Iya. Anaknya dikasih es krim aja deh biar tenang. Enggak, anaknya capek. Pulang. Anaknya mau pulang. Atau di bioskop gitu ya. Oh my god. Maksud gue gini, dude, udahlah. Terima aja dulu, lo belum bisa nonton film sampai anak lo gede. Tunggu aja nanti itu film ada di OTT. Itu juga ya. Speaking of which, anak-anak tantrum, itu juga di bioskop gue 2 kali lah. Nggak harus lo nonton jadi yang pertama, nggak harus. Iya. Nggak harus, bener. I'm so sorry ya, maaf banget. Tapi, oke lo nyoba sekali begitu anak lo tantrum, jangan lo coba lagi. Keluar aja ya, anak lo nggak kuat dengan stimulasi Enggak. Dolby System di bioskop. Nggak bisa, maaf banget. True. Maaf banget gue beneran deh. Ya, cari hiburan aja yang lain. Iya, memang harus ada yang disesuaikan gaya hidup lo sebagai orang tua sampai anak-anak lo di usia yang tepat. Emang harus kayaknya ya. Atau kalau lo mau ke mall, lo pergi di hari kerja, di saat mallnya sepi. Yes, atau Sabtu atau Minggu sampai dengan jam 3 mall itu masih relatively oke. Masih oke lah jam 12. Lu pergi makan siang sampai jam 3 pulang. Lo pergi ke mall mau sepi kalau weekend, Minggu jam 7:30 tuh sepi. Malam. Iya. Oh ya, iya bener. Iya kan? Plus anak lo juga udah capek tidur. Bagus. Iya. Ya. Jadi itu juga ada spare waktu dari 7:30, oh jam 9 tutup, selesai. Iya. Jadi lo bukan sightseeing, lo pergi ke mall itu untuk belanja sesuatu yang lo perlukan. Titik. Iya, true. Maaf ya, gue galak banget. Atau nggak ya, tahan, Bo. Nggak tahan. lu datang ke mall saat mall baru buka. Jika memang pengen banget. Bisa. Ya, Benar. you have the urge pengen jalan-jalan untuk hiburan. Orang tua kan juga butuh hiburan gitu ya. Bener. Lo buka jam 10 pagi, jam 12 lo pulang. Dah. Terus ada yang kasih insight, pasti kamu orang tua ya gini. Plus hindari anak tantrum, menenangkannya dikasih gadget. Karena itu semakin memberikan stimulasi. Karena saking udah bingungnya gitu, kasih apa ya. Mendingan anak lo kalau tantrum lo kasih duit segepok suruh ngitung deh.
Bener. Ya ambil abis itu ditebar sih sama anaknya. Yang ada satu mall ngeriung ke situ. Uang kaget, uang kaget. Makin rame. Astaga. Iya kan? Jadi menurut gue udahlah. Ya emang berat gitu, berat sekali. Tapi ya mau gimana lagi? Yes. Anak tantrum tuh ganggu sekali loh, Dev. Ya. Dan gue setuju sama Iwet ya. Energi ya, Wet ya. Gak kuat. Itu tuh adalah eksperimen terbaik, energi, bukti nyata kalau energi itu menular. Gue menghindari sekali pergi ke mall weekend tuh karena itu. Karena ngeredain energi itu juga lama kalau buat gue. Begitu nempel ke gue, itu akan netralnya tuh lama banget. Ya, gue juga sebetulnya loh. Itu gue sama adik gue tuh sebetulnya paling menghindari pergi ke mall weekend. Tapi belakangan agak sedikit berubah karena kan kita punya ABG ya. Gue bilang sama adik gue, iya kan anak ABG Emma masih suka tuh ya, pengen dong gitu. Dan dia kan cuma bisa free-nya weekend gitu, pengen dong pergi ke mall gitu. Jadi gue bilang, kita harus loh dampingi dia, jangan sampai dia pergi sama orang lain. Mumpung dia masih mintanya sama kita ya, Nek. So, that's my weekend. That's good. Jumatnya gue ngapain ya? Oh, Jumatnya kan gue kerja. Jumat gue sakit. Halo, sakit apa? Tenang, gue nggak flu. Sakit kepala gue. Oh. Jadi kayaknya tuh gue intens banget dari pagi. Ya, jadwal gue tuh dari pagi intens banget, meeting nggak berhenti. Bener-bener yang kayak gitu jam 3 tuh kepala gue sakit banget. Sakit banget. Terus gue udah, wah gila, gimana nih caranya gue nyelesain ini. Jadi gue selesaiin meeting gue terakhir tuh gue pulang dari kantor agak telat tuh hari Jumat tuh, jam 5:30 gitu kalau nggak salah, jam 6 gitu. Itu nyampe rumah gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, tidur gue, pum. Oh, overstimulasi juga loh. Kayaknya. Kayaknya gitu. Nggak kuat gue. Jadi ya udah, akhirnya Sabtunya gue sempet yang kayak aduh kuat nggak ya. Terus ternyata ya right decision, gue pergi ke apa itu namanya, reuniannya arsitek Unpar 99. Yeah. It calms you down. Gue mau cerita. Dari tadi kan banyak yang nanya juga, itu di mana tempat kok arisan reuniannya? Kenapa? Sorry ya, tap ya. Sekedar membuktikan aja ya, kalau yang nontonin siaran kita tuh hebat ya. Tuh manajer gue baru pop up, manajer kita Mbak Wati baru pop up notifikasi. Per 7.43 pemesanan Mac udah 163. Ya gimana? Ya 50 pertama lah ya. Lu hebat. Yang nonton hebat. Ya, gimana nggak kue tarcis diseruduk, gimana nggak lelabo diseruduk, ya. Sekarang Mag. Hebat. Hebat. Bentar ya. Sebelum gue selesaiin yang mana dulu nih? Cerita lu. Lu mau bahas apa? Itu sebabnya makanya gue gini tadi pagi tuh pas lo udah ngepost gue gini. Lo nggak mau habis siaran aja yang ngepostnya ya? Takut lupa gue. Gue nggak nyangka orang secepat itu. David, kan gue udah ngomong dari di Jogja. Pelan-pelan, hati-hati kalau ngomong sekarang, David. Lu mah bener-bener daah. Aduh. Kan jam kerja gue tuh pagi sebelum siaran. Gue tahu. Lu tuh ya, gue ingetin bener sekali lagi gue ingetin di depan 3.300 orang. Lu kalau ngomong sekarang hati-hati. Gelo ya lo. Tapi kan gue ngomong apa adanya, suka-suka Ya, mulut gue. Ini nanti gaduh lagi. Enggak gaduh ya teman-teman ya. Awas ya lo. Teman-teman Awas ya. Jangan pakai tantrum ya. Pesan Mat, jangan pakai tantrum ya. Kita kan udah orang dewasa. Awas ya lo. Ampe tuh Mak bikin gaduh.
Awas ya lo. Ya sampai tuh mak bikin gaduh ya puji Tuhan alhamdulillah. Gue belum ngepost apa-apa, David. Ya udah lo ya ngepost aja nggak apa-apa. Ya gimana? Udah 100. Ya kan mereka tahu kalau cuma bisa 50. Gini, nanti maknya pakainya gantian ya. Gimana? ini nih, tipe orang tua ngadi-ngadi nih. Udah, nanti gantian pakai gantian gimana? Ya udah, sabar-sabar nggak pakai tantrum ya. Ini salah David, oke? Ini salahnya David Hendrik Pangemanan, oke? Gue tuh kalau apa-apa tuh pengennya bawaannya cerita, Bo. Gue kalau nggak bisa gue tahan-tahan. Ya, tapi Allahu Akbar. 100 berapa tadi udah? 63. Udah 3 kali lipat David dari kuota. Ya ini kan tes jimat. Ya ini udah laku. Ya udah deh. Ya udah yang nggak dapat mak beli labo dah. Santal, nah itunya santal jenisnya. Habis tuh santal nanti. Anyway, nggak jadi deh gue cerita tempatnya. Ntar diseruduk lagi. Lu mau cerita tempat reunian lu kemarin? Iya, bagus sekali. Gue memang mau nanya tuh sama lu. Gue lihat lu berenang. Iya. Apa nama vilanya? Oke, ya udah deh. Ya udah deh. Mahal nggak? Mahal. Jadi gini. Sebenarnya orang itu udah pada tahu Rumah Gautama. Ya tunggu dulu dong. Bener namanya Rumah Gautama. Gue ceritain. Ini kan kenapa kita milihnya di Rumah Gautama. Sebenarnya itu tempat di ujung dunia, Bo. Oh. Jadi Dago, sebelum lu lurus yang ke arah Dago puncak segala tuh lu belok ke kiri, turun ke bawah. Oh. Jalannya begini-begini. Ya. Namanya tuh apa Wuni gitu nama jalannya. Ada Instagramnya @rumahgautama. Terus, kenapa tempat itu kita pilih? Karena kan secara lokasi nggak masuk akal sebenarnya. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Tapi itu tempat didesain sama arsitek terkenal. Yaitu? Tantik Lam. Oh, kira? Tantik Lam. Oh, kayak nama pembatik ya? Pembatik. Iya, Gothic Swan Tantik Lam. Jadi, Tantik Lam ini anaknya seorang maestro arsitek namanya Tan Chang Ai. Oh, keluarga Tan. Iya, Tan Chang Ai ini segitu jagonya sampai dia tuh dulu kuliah di Unpar. Dia nggak lulus, Bo. Oh iya? Terlalu pinter. Jadi dia kayak, ini yang gue nggak bisa nih kayak gini. Jadi dia mengeluarkan diri dari kuliah. Tapi bangunan karyanya dia dicari sama orang. Oh gitu. Nah ini anaknya yang bikin Tantik Lam ini. Lo tahu, puyeng banget, puyeng. Dindingnya, finishingnya itu acian kamprot kan, dinding kamprot tuh acian kasar. Oh, Tantik Lam itu katanya singkatan ya? Enggak, gila. Oh bukan. Itu bercandaan kita kemarin. Oh, Tantik Lam tanpa titik lampu. MBR. Enggak singkatan. Ini saking puyengnya ya, Bo ya. Lu tau nggak ngecatnya pakai apa? Ada dinding tuh yang oranye-oranye gitu. Air karat. Iya. Amis dong. Enggak, jadi di karatnya di barang-barang berkarat direndam di air, terus airnya itu dicat. Waduh. Puyeng ya. Oh, karena kalian arsitek ya, jadi Iya. harus nyari vilanya juga villa-villa yang itu ya. Iya. Terus di sekitar situ itu ada bangunan-bangunan yang juga didesain sama arsitek-arsitek gitu. Oh. Jadi kita tuh emang kayak jalan pagi itu ada di video gue, jalan pagi tuh kita ngelihat, oh ini karyanya si ini karyanya si itu. Terus kita masuk lihat-lihat gitu. Oh. Gitu. Gue lihat tuh di video lu ada Dina sama Codet. Iya, mereka kirim salam buat lo. Oh, Dina sama Codet itu teman kuliahnya Iwet yang ngerjain Interiornya Dave, apartemennya Dave. Gitu. Terus ya udah, jadi kemarin kita jalan-jalan namanya Bo, bagus sekali. Jadi itu villa itu menghadap ke Tahura, Taman Hutan Rakyat Dago. Oh, Tahura. Dan matahari itu terbit di balik bukitnya Tahura. Jadi pagi-pagi tuh lo bengong gitu ya. Di depan kolam renang itu, terus lo ngeliat mataharinya terbit. Tapi
Tapi itu kayaknya gede ya kalau gue cuman berenam sama keluarga gue nggak bisa kali nginep di Gautama situ. Bisa. Nah, sekarang mereka jual kamarnya ketengan. Oh gitu, berapaan semalam? Nah, itu gue lupa. Itu gue lupa. Tapi nggak yang sampai harga aman jiwo gitu, enggak. Oh, Terus ada yang tipe studio. cocok dong buat gue. Iya. Jadi ada dapurnya, ada living roomnya, terus kamarnya 2, kamar mandinya 2, bagus. Oh, ada tuh di aplikasi-aplikasi pemesanan online pasti bisa dicari ya Villa Gautama. Itu gue nggak tahu. Mungkin lo ke gramnya aja @rumahgautama. Oke. Ih, bagus, bagus sekali. Ada yang komentar gini, ini kayaknya cocoknya buat raya ya, bukan buat rakyat. Kenapa Raya maksudnya gimana tuh? Raya tuh mungkin lebih, ya harganya bukan harga rakyat lah kalau udah rumah-rumah begini mah. Iya, enggak sih. Tapi jadi dulu tuh rumah itu ternyata rumah tinggal, Bo. Oh, bukan yang tadi lu hutannya, hutan raya, bukan hutan Hutan rakyat. raya, bukan hutan rakyat. Taman hutan raya, raya, bukan rakyat. Bener, salah. Taman hutan raya. Iya, salah. Jadi dulu tuh rumah tinggal, Bo. Oh, Rumah tinggal, terus abis itu ternyata kejauhan itu rumah. Akhirnya sama si owner disewain gitu. kok kata Adi 3 jutaan yang studio, 8 jutaan yang 4 bedroom. Di lu cepet banget sih geraknya. Gila emang. Gue mau nanya. Nah, ini survei. Bentar. Kadang-kadang ya, lo emang butuh temen yang ADHD sih. Yang kayak Adi gitu. Cepet gitu ya. Cepet. Adi tuh kan nggak bisa tuh distimulasi langsung set gitu. 1,8 weekday, 1,5 juta per malam. Juga tuh ada Bu Mercy sama Kurkuma. Kita kemarin blok satu area itu, kita blok kemarin. Gue mau nanya ini. Apa? Kalian dari satu angkatan arsitek. Oke. Berapa persen menurut lo yang pekerjaannya sekarang juga jadi arsitek? Berapa yang off the road? Dengan bangga, gue akan bilang 40% of my friends are architects. Oh iya? Dan itu adalah di antara lulusan Parahyangan dan lulusan arsitektur, itu termasuk yang banyak. Oh, oke. Kita nyebutnya tuh pure blood. Oh, pure blood itu yang arsitek Jadi arsitek. jadi arsitek. Jadi teman-teman gue itu bener-bener kemarin tuh ya arsitek bener. Makanya puyeng banget, Bu. Lu tahu nggak? Bikin acara reunian ya, ada temanya. Dan temanya turun sampai ke detail acara semua. Ya, puyeng-puyeng arsitek gitu ya. Bikin susah. Kayaknya, kayak soalnya kan. Sorry, sebentar, sebelum gue lupa. Lo dapat salam dari MC yang kemarin nge-MC di acara reunian kita. Namanya Rizal Marco. Lucu sekali dia. Oh, hai Rizal. Dia bilang, Kak, aku koyo, aku seneng banget waktu diminta nge-MC acara ini. Salamin buat Kak Dev ya, Kak. Pakai kacamata orange gini, bajunya warna-warni gitu. Nanda. Ya. Ada temen gue satu abis sama dia. Pasti dikecengin ya. Bukan lagi. Apa-apa. Namanya Herbie. Apa-apa Herbie. Iya, enggak. Gue tuh pas gue ngeliat video-video lo reunian, gue memang mau nanya. Kayak Jirayut. Tapi bener. Jirayut dia. Oh. Ya, video reunian kenapa? Gue mau nanya ke lo berapa persen teman-teman lo yang akhirnya jadi arsitek? Karena kan sekarang gitu ya Iwet ya. Bukan sekarang ya, dari dulu kan suka gitu ya. Kayak lo terpapar gak sih konten di sosial media tuh? Ada konten creator tuh Filipus gitu yang kalau bikin video, halo gue Filipus, gue mahasiswa kimia yang lagi belajar hidup sehat. Itu kan dia belajarnya kimia. Sekarang kerjaannya jadi apa? Konten creator apa jadi MC gitu? Ya. Gue juga mau, gue jadi ide. Gue mau bikin kali ya di sosial media gue video-video gitu. Kan lu bilang gue perlu branding ya. Halo, saya Dave Hendrik, saya bot yang lagi belajar jadi top. Ikuti saya, ya. Gimana? Boleh? Off the road. Sejak kapan nih? Capek kok, abis saingannya makin banyak. Kemarin gue lihat di Sensi. Obrolan
obrolan gue sama teman-teman gue gini, Nek, kita bentar lagi umur 50 nih, Nek. Ember, apa ya, Bang? Saingan kita makin banyak. Ya, kita nggak mau ganti peran aja nih, Beb. Iya, ya, Belajar apa? Belajar. Sekarang dia bilang gini, lu kan gila-gila belajar tuh, Say. Lu duluan deh. Ntar kabarin kita. Kali-kali lu punya tips and trick. Terus gue bilang gitu, gue mau bikin video kayak Filipus ya. Kalau Filipus kan gitu, halo, aku Filipus, mahasiswa kimia yang lagi belajar hidup sehat. Kalau gue gitu ya, halo, saya Dave Hendrik, saya bot yang lagi belajar jadi top. Ikuti gaya hidup saya ya. Ya, itu jadi jargon gue. Laku nggak kira-kira jualan gue? Awah. Bawa 3 tahun lagi gue 50 loh. Udah dijalanin aja. Nggak usah dipikirin. Santai aja. Easy for you to say. Yang ngegebet lo dari luar pulau, dari luar galaksi, semua ngantri nunggu. Sementara gue, penghiburan gue di Kalawikan, ngantri sour Sally emang ngeliatin anak tantrum. Aduh, capek. Aduh. Jadi kecil ya. Tapi bagus sih ya. Itu turunannya jadi banyak tuh. Lo bisa bikin blog soal tips-tipsnya, journey lo, ya. Ya kan? Membuka pasar baru. Bener sih. Nggak salah sih. Coba dah. Ya kan? We never know until we try. Iya, engagement sih tinggi pasti. Udah nggak perlu douching lagi. No need baby. It's a lot more easier. Astaga. Besok ingetin gue ya. Aduh, gue tulis mengenai konten berbayar. Gue mau cerita pengalaman temen gue. Boleh. Ini pas banget, besok kita lanjutin lagi karena udah jam 8 pagi juga. Ya. Habis ini gue langsung jalan karena habis ini gue meeting 9.30. Ya. Enjoy the rest of your Sunday, teman-teman. Monday ya, hari Senin, Monday. I like Monday. Dinikmati, banyak senyum, banyak ketawa-ketawa supaya semangat. Oke? Jangan tantrum kalau nggak dihubungin balik soal mak. Oke? Boleh ya? Janji ya. Boleh ya? Nggak usah DM Dave ya. Dave itu udah bukan kupingnya tipis, matanya tipis. Kan kalau kuping dibisikin ya. Pembisik kan. Nah, kalau Dave tuh DM ya, matanya tipis. Begitu baca dia rasa nggak sesuai, tantrum dia. Tolong bantu aku sama Mbak Wati, boleh ya? Ingat jargon hidup gue yang baru. Halo, saya Dave, mantan ...